William, sebaiknya jangan membangun hubungan buruk dengan mereka. Cobalah kau pikirkan lagi. Pak Ronald, aku tahu kau bertindak sesuai perintah atasan. Aku nggak menyalahkanmu, tapi aku malas berurusan dengan mereka. Aku juga nggak tahu apa yang atasanku pikirkan. Kenapa mereka bisa memberikan harga serendah itu? Oh iya Pak Ronald, ingatlah untuk bilang pada mereka, jika mereka ingin mencari tahu resep pilku, jangan harap bisa berhasil. Karena di dunia ini nggak ada yang bisa menganalisis obatku. Ingat, nggak ada yang bisa. Singkat cerita, William pun sudah ada di rumahnya. Dia pun masih kesal dengan harga yang ditawarkan oleh atasan militer. Aku nggak mau berbisnis dengan kalian. Aku akan jual sendiri. Kau kenapa? Apa ada yang menindasmu? Aku nggak apa-apa. Kau beli bahan obatnya berdasarkan jumlah yang ada pada resep. Hanya boleh beli lebih banyak, nggak boleh kurang. Apa yang mau kau lakukan? Ini banyak banget. Bahan obat sebanyak ini sudah bisa memenuhi sebuah gudang. Cari banyak wartawan membuat iklan pun boleh. Bilang saja perusahaan kita. Setiap hari mengobati satu orang yang wajahnya rusak secara gratis. Sekarang bahkan belum ada bahan baku yang cukup untuk memproduksi, malah mau membuat promosi dan mengobati pasien satu orang setiap hari. Apakah kau mau? Ya, aku mau melakukan hunger marketing. Keesokan harinya pun tiba, dan terlihatlah di perusahaan William sudah banyak para wartawan. Ya, salah satunya sudah pasti Nona Fanny. Nona Ketty pun membuka acara untuk memulai konferensi persnya. Sumber informasimu hebat banget. Katie baru saja mengatur konferensi pers, tapi kau sudah datang. Iya dong, aku sangat peduli semua hal tentangmu, William. Aku juga mau produk yang bisa membuatku cantik. Please berikan aku satu. Jangan pegang-pegang, ini nggak baik. Detak jantungmu cepat banget. Apakah seru melakukan hal seperti ini di dekat Ketty? Bu Katie, apakah benar pil pincai bukan hanya bisa memperbaiki kondisi kulit, tapi juga bisa menyembuhkan bekas luka pasien? Apakah ini benar? Benar atau tidaknya itu tergantung pada pasien. Aku membual pun juga tidak ada gunanya. Aku yakin pasar akan segera memberikan jawabannya. Tadi Bu Ketty bilang akan mengobati satu pasien secara gratis setiap hari dan ini akan berlangsung selama 1 bulan. Aku mau bertanya, 1 bulan selanjutnya, apakah perusahaan akan menghilangkan pengobatan gratis? Iya, untuk 1 bulan selanjutnya kami akan menghentikannya. Bagaimanapun juga, kami perlu menghasilkan uang, Mohon dimaklumi. Kenapa nggak membuat 1 slot gratis setiap hari? Setahuku masih banyak pasien yang nggak punya cukup uang untuk melakukan pengobatan. Kenapa nggak membantu mereka? Sebelum menjawab, aku tanya satu hal padamu. Apakah kau mau menjadi wartawan secara gratis demi keadilan dan kebenaran, dan nggak digaji sama sekali? Apakah kau mau? Seketika ucapan itu membuat wartawan terdiam, dan William pun bangga melihat Katie bisa menghandlenya dengan baik. William, pacarmu ini nggak sederhana. Dia cukup hebat. Dalam hal operasi plastik, Hovona memimpin di seluruh dunia, Bu Katie. Apakah perusahaanmu bisa bersaing dengan Hovona? Hal ini tergantung pandangan kalian. Tapi, operasi plastik di perusahaan kami nggak seperti di perusahaan lain yang bisa memakan waktu berjam-jam bahkan belasan jam. Di perusahaan kami 1/2 jam sudah cukup, seharusnya kalian bisa menilai seperti apa level ini di seluruh dunia. Astaga, kalau seperti itu, levelnya sudah melebihi negara Hovona. Nggak mungkin, dia pasti mengada-ada. Bener, operasi di bagian wajah sangat berbahaya. Mana mungkin bisa diselesaikan dalam 1/2 jam. Tiba-tiba, Gabriel Yorda pun datang ke perusahaan William. Dia membawa seorang pasien yang kondisinya sangat parah. Sepertinya mereka mau cari masalah. Aku dengar teknik operasi plastik perusahaan kalian sangat hebat. Aku harap Bu Katie bisa membantu temanku ini. Dia terbakar parah. Apakah perusahaan kalian bisa menyembuhkannya? Astaga, bungkusan perbannya sebanyak itu. Emangnya masih bisa disembuhkan? Hehe, tadi mereka membual begitu hebatnya, sekarang jadi malu kan? Iya, aku nggak percaya mereka bisa menyembuhkan luka bakar itu dengan waktu 1/2 jam. Nona Ketty pun terdiam. Dia kesal karena Gabriel telah merendahkan perusahaannya. Kenapa Bu Katie nggak bisa? Atau produk perusahaan kalian hanya sebuah tipuan? Atau perusahaan kalian sejak awal memang menipu? Pak, kami bisa memahami perasaanmu dan temanmu, tapi kau bertindak seenaknya di konferensi pers itu keterlaluan kan?
harus segera mengusir mereka. Kalau tidak, para wartawan itu akan menulis hal ini. Bu Katie, sejujurnya aku nggak percaya pada kemampuan perusahaan kalian. Itu sebabnya aku datang untuk menantang kalian. Hadirin sekalian, perusahaan kami nggak takut untuk membuktikannya, tapi sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk melakukannya. Adikku tercinta, masalah sudah datang. Apa yang akan kau lakukan? Perlu kakak bantu nggak? Ada bisnis apa antara kau dan keluarga Yorda? Apa maksudmu? Jika kau ada bisnis dengan mereka, aku sarankan kau segera mengakhirinya, setidaknya itu nggak membuatmu rugi besar. Sepertinya adikku ini marah ya. Makasih sudah memperingatkanku. Nanti kakak akan mengurus masalah ini. Kenapa Bu Katie nggak lanjut bicara? Jangan-jangan dia takut ya? Dia hanya membual saja, makanya nggak tahu harus mau berbuat apa. Ternyata klinik kecantikan Kahlis itu hanya penipuan. Anakku harus menulis hal ini di laporan. Hahaha, apa hanya segini kemampuan kalian? Mana William? Mau sampai kapan kau sembunyi seperti pecundang? Keluarlah dan temui aku. Hah, ternyata kau Gabriel. Kukira ada anjing yang sedang menggonggong. Apa katamu? Siapa yang kau sebut anjing? Aku datang untuk menantangmu secara terbuka. Kau berani nggak? Oke, wajah terbakar bukanlah hal yang sulit. Akan kulakukan di depan kalian sekarang juga. Panggil seseorang untuk membuka perban di wajah itu. Oke, aku sudah mengaturnya. Melepaskan semua perbannya? Nggak mungkin melakukannya di sini kan? Bagaimana aku mau mengobati jika perbannya nggak dilepas? Apakah kau takut banyak yang lihat? Banyak reporter di sini. Apa yang akan kulakukan jika kondisi tubuhku sampai masuk berita? Jangan takut, dia hanya menakutimu. Mereka pun mulai membuka perban pada wajah pasien. Ketika selesai dibuka, semua orang pun terkejut dan ketakutan melihat luka bakar yang begitu parah. Hingga sampai ada yang langsung kebelat ke kamar mandi, William pun segera mengambil alat operasi dan memulai operasi. Dan seperti biasa, pasien tidak merasakan sakit, walaupun William tidak membius pasien itu. Seketika hal itu membuat para reporter terkejut dan heran melihat apa yang disaksikan mereka. Setengah jam pun berlalu, operasi pun telah selesai. William pun bilang pada pasien bahwa perbannya bisa dibuka dalam 4 hari kemudian. Pasien pun terkejut dan menanyakan kebenaran ini kepada William. Karena pasien tidak percaya, William pun menjelaskan bahwasanya di situ banyak reporter membohongi pasien sama dengan membohongi dunia. Mendengar penjelasan yang meyakinkan, pasien pun langsung berlutut pada William dan berterima kasih pada William. Dia senang akhirnya luka di wajahnya bisa dipulihkan. Karena pasien terlalu percaya dengan ucapan William, Gabriel Yorda pun mendatangi pasien itu. Gabriel bertanya, "Sebenarnya kau kerja untuk siapa?" Karena William menyelamatkannya. Pasien itu pun memberontak sambil berucap, "Dia adalah penyelamatku. Aku nggak butuh uangmu. Kau nggak boleh memfitnahnya." Karena pasien itu mengkhianati Gabriel pun mengancam William. William pun dengan tegas memberitahu Gabriel, jika Gabriel masih mencari masalah lagi, William akan membuatnya menyesal seumur hidup. Berhubung di situ banyak reporter, William pun melepaskannya. Seketika, Gabriel pun pergi dengan rasa kesal. Setelah itu, ada seorang reporter yang berbicara bahwa dia pernah melihat William menjadi dokter jalanan yang sangat jenius. Di kesempatan itu, Nona Fanny pun langsung bertanya kepada William, kenapa pasien bisa tidak merasakan sakit dan obat apa yang digunakan William. William pun menjawab, tentu saja pakai pil pincay, produk dari klinik kecantikan Kahlis. Sambil berlagak promosi, dia pun tersenyum tipis sambil berbicara kecil dengan Nona Fanny. William suka dengan pertanyaannya. Nona Fanny membalas dengan bercanda, jangan lupa traktir aku ya. Di depan media, Nona Fanny bertanya lagi kepada William, apakah obat ini bisa membuat orang menjadi cantik? Nona Katie pun menyambut, kulitnya bisa lembut dan seputih itu karena pil pincay itu. Dan dia mempersilakan satu reporter wanita untuk mencoba produk mereka. Salah satu reporter wanita pun menunjukkan tangan, pertanda dia mau mencoba. Dia pun bertanya, butuh berapa butir pil untuk membuatnya cantik? Nona Katie pun menjawab, 1 butir sudah cukup. Terlalu banyak juga nggak bisa menjamin menjadi lebih cantik. Di bawah penanganan William, reporter wanita yang memakan pil itu pun dibawa ke kamar mandi perusahaan. Setelah 1 jam,
Akhirnya reporter itu selesai, dan dia pun keluar. Seketika dia membuat para reporter lainnya sangat tercengang, mereka heran, dan merasa ini adalah keajaiban. Semua reporter pun langsung menulis hal itu ke laporan. Mereka berpikir hal itu akan menjadi topik yang paling hits. Satu orang reporter pun berkata, pil pincai pasti akan laris, dan klinik kecantikan Kahlis juga akan terkenal. Hasil rekaman para reporter pun sudah mulai dipublikasikan. Berdasarkan laporan para reporter, klinik kecantikan Kahlis menjadi viral karena produk mereka yang bernama pil pincai. Pil ini pun juga mendapatkan penilaian yang bagus dari seluruh awak media. Video tersebut tidak diedit maupun difilter. Semua hasil pemotretannya seperti memotret foto kartu tanda penduduk. Ini pil dewa. Hanya dewa dari langitlah yang bisa menciptakan keajaiban seperti ini. Lihatlah, kakak masuk TV lagi. Bukan hanya itu, pil pincai juga sangat hebat. Cuy, aku juga hadir di konferensi pers itu. William hanya berlagak sombong saja. Dia bahkan bilang akan membuat kita semua memohon padanya. Bohong, kakak nggak mungkin berkata seperti itu. Kalaupun iya, pasti karena kau membuatnya marah. Bocah inggusan sepertimu nggak tahu apa-apa. William itu udah seperti orang brengsek. Sudah, pil pincai itu produk yang sangat penting. Kita bisa sangat untung jika pil itu menjadi milik kita. Anton, aku sudah menyuruhmu berdiskusi dengan William. Bagaimana hasilnya? Pertemuan ini sangat penting, jadi aku nggak membuat pertemuan yang personal. Aku membuat seluruh pertemuan seperti rekan bisnis. Aku bahkan menjanjikan dia kembali ke keluarga Yorda, tapi dia malah. 600 juta rem untuk membeli pil pincai dan perusahaanku? Kau juga akan menerimaku kembali? Jangan harap. Kecuali kau mau memberiku semua harta keluarga Yorda, mungkin aku masih bisa mempertimbangkannya. Sombong sekali, karena dia yang minta akan kuhajar dia habis-habisan. 4 hari pun berlalu begitu cepat. Kini adalah waktunya untuk membuka perban pasien yang dioperasi. Dan terlihatlah Dr. Watson dan Pak Teho juga hadir. William pun menanyakan kenapa mereka berdua datang ke situ. Pak Teho pun menjawab, kami baru kembali dari Hovona kami, langsung kemari setelah mengetahui kau akan membuka perusahaan. Uang pemerasan di Hovona pun sudah ditransfer ke rekening William. Uangnya berjumlah 10 juta rem. 10 juta? Nggak terlalu banyak. Aku nggak bisa bergantung ke penduduk Hovona untuk menghasilkan uang yang banyak. Oh iya Pak Teho, aku butuh bantuanmu untuk mengurus sesuatu. Hei, bocah, uang 10 juta rem pun nggak kau pandang. Apa itu? Katakan saja. Aku nggak puas dengan bahan obat yang ada di pasar. Aku berencana untuk menanamnya sendiri. Jadi aku butuh lahan untuk menanam. Lahannya nggak perlu luas. 264 hektar juga sudah cukup. 264 hektar? Itu terlalu luas. William, aku mau membantumu. Tapi harga lahan di kota Gemarang sangatlah mahal. Selain itu juga sulit untuk mendapatkan tanah seluas itu. Aku sarankan kau untuk pergi ke pedesaan saja. Pedesaan? Baiklah, aku paham. William, kau menggunakan pil pincai di kompetisi di Hovona dan mengobati Sarah. Sebentar lagi perban pasien itu akan dilepaskan, kita akan melihat hasilnya. Baiklah, hari ini adalah hari yang sangat penting bagi klinik kecantikan Kahlis. Pertama-tama, aku mewakili perusahaan untuk mengucapkan terima kasih pada kalian karena sudah datang. Beberapa hari yang lalu, kalian sudah melihat hasilnya dari pil pincai, dan hari ini kami akan membuktikan pada kalian pil pincai bukan hanya untuk mencantikkan kulit. Hasil hari ini akan mengejutkan dunia. Para reporter pun sangat penasaran dan menyuruh Nona Keti untuk mempercepat pembukaan perban pasien. Silahkan buka perban pasien ini. Perawat pun segera membuka perban pada muka pasien. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Muka yang begitu hancur sekarang menjadi pulih tanpa bekas luka. Para reporter pun sangat kagum dan menganggap itu seperti sebuah keajaiban. Nona Keti pun tersenyum tipis melihat keberhasilan klinik kecantikan Kahlis. Begitu juga dengan Dr. Watson. Dia sangat mengagumi keahlian William. Dia pun memberikan saran pada William untuk memproduksi lebih banyak supaya keuntungannya lebih besar. Mulai hari ini, klinik kecantikan Kahlis akan menjadi pusat perhatian seluruh dunia. Setelah konferensi pers, berita yang mengguncangkan dunia pun bermunculan. Bukan hanya media lokal, bahkan media internasional pun
ikut menyebarkan berita ini. Dalam sekejap, ketenaran klinik kecantikan Kahlis tidak tertandingi. Kemunculan pil Pincai pun menjadi salah satu keajaiban besar umat manusia. Bagi Leongkok, pil Pincai bukan hanya memiliki manfaat ini saja, ia juga menjadi masa depan bagi bidang operasi plastik. Saat ini Leongkok menjadi negara yang melampaui Amerika dan Havana. Sementara itu, William Yorda yang menciptakan pil Pincai pun memiliki panggilan baru, yaitu Bapak Kecantikan. Hehehehe, selama ada pria ini aku jadi mempunyai laporan yang bisa kutulis. Wah, si genit ini semakin hebat. Apakah dia nggak bisa beristirahat sehari dulu? Adikku yang jahat, kau semakin menarik ya. Kakek, lihat! Berita si brengsek itu ada di mana-mana. Silia, sepertinya belakangan ini kau sangat memperhatikannya. Apa jangan-jangan kau menyukainya? Aku hanya mencari kesempatan untuk menghajarnya. Kakek nggak tahu kenapa kau marah. Sekarang panggil William kemari. Kakek ada urusan dengannya. William, kau sudah membuat masalah besar.